wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di kanal Virtual Education. Baiklah, izinkan pertama sekali saya untuk memperkenalkan diri. Saya Beta Ila Gustira dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sahabat Virtual Education semua mengenai topik tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Di zaman sekarang, seperti yang sama-sama kita ketahui, banyak anak muda yang kurang berminat terhadap hal-hal yang berbau dengan politik. Hal tersebut terlihat bagaimana partisipasi politik anak muda saat ini. Bahkan, di zaman yang semakin maju dan semakin modern seperti saat ini, masih banyak anak muda yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Selain itu, menunjukkan kurangnya partisipasi warga negara, yaitu hal tersebut juga memperlihatkan fenomena anak muda yang tidak melek terhadap politik. Padahal sebagai generasi penerus, anak muda atau generasi sekarang memiliki idealisme dan kreativitas yang lebih daripada generasi sebelumnya. Terkait hal tersebut, tentunya kita harus mengetahui apa itu partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik itu secara individu maupun kelompok, baik itu dari dorongan dalam diri sendiri maupun dari dorongan pihak lain yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, partisipasi politik ini dilakukan sebagai wujud dari tanggung jawab warga negara yang tentunya berkesadaran tinggi dan baik. Baiklah, untuk itu kita tentunya harus mengetahui bagaimana sih ciri-ciri masyarakat politik. Yang pertama yaitu selalu adanya kelompok yang diperintah dan memerintah. Kemudian memiliki lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang terakhir adalah dapat menerima perbedaan pendapat. Selanjutnya yaitu mengenai contoh perilaku tentang partisipasi politik. Nah, saya akan menjelaskan tentang hal ini. Yang pertama kita temukan di lingkungan sekolah. Contohnya salah satunya yaitu ikut dalam pemilihan ketua kelas. Kemudian seperti ikut dalam musyawarah yang diadakan di kelas. Selanjutnya dalam lingkungan masyarakat, itu seperti dengan ikut organisasi masyarakat, ikut dalam pembuatan anggaran masyarakat, dan masih banyak lagi. Kemudian dalam lingkup negara, salah satunya yaitu yang sering dilakukan dan sering kita dengar yaitu ikut dalam pemilihan umum. Selanjutnya ikut dalam aksi demonstrasi yang dilakukan tentunya tidak brutal ya. Demonstrasi ini dilakukan secara tertib. Dalam partisipasi politik tentunya ada aturan dan norma dalam pelaksanaannya. Contohnya di lingkungan sekolah tadi, yaitu norma atau aturan yang harus diikuti seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian adanya peraturan undang-undang terkait mengenai seperti pemilihan ketua kelas dan musyawarah kelas yang dilakukan tadi. Selanjutnya adanya tata tertib siswa yang tentunya harus diikuti dan lain sebagainya. Selanjutnya kepada lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini yang harus kita perhatikan yaitu nilai Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Kemudian peraturan undang-undang terkait seperti Undang-Undang tentang HAM dan Partai Politik. Kemudian peraturan yang berlaku tentunya di lingkungan setempat. Selanjutnya norma-norma sosial yang berlaku. Terakhir di lingkungan negara yang harus diperhatikan yaitu tetap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya undang-undang seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Selanjutnya adanya peraturan pemerintah dan daerah dan peraturan presiden.
Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Kita harus mengetahui tentang bagaimana partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia ini sangatlah penting, karena masyarakat sebagai warga negara harus terlibat dalam setiap putusan kebijakan yang ada, seperti dalam demokrasi yang mana masyarakat sendirilah yang akan menjalankannya. Untuk itu, sebagai warga negara, kita harus berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma orang tua yang masih percaya slogan usang, isi pena zamanku toh. Sempat 30 tahun, bangsa kita lupa caranya berpikir dan berpendapat secara merdeka. Masa Orde Baru telah membentuk satu generasi yang tertutup, generasi yang serba diatur untuk diam, enggan berpolitik, dan akhirnya menggantungkan nasib pada segelintir elit. Karenanya, hari ini kita butuh generasi yang lahir atau tumbuh di era reformasi. Generasi yang tahu caranya menggunakan kebebasan untuk berinisiatif, bergerak, atau mengutarakan pendapat. Buktikan bahwa anak muda bukan barisan pasif, bukan generasi yang hanya menyimak dengan naif. Sekian video edukasi tentang partisipasi politik warga negara dalam sistem politik di Indonesia untuk kali ini. Nantikan video edukasi selanjutnya. Salam virtual education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause we both thought that love lasts